Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Patet Pamekasan, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura beserta sivitas akademika, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer 2, yakni Bapak Mustaqil Ma'ruf Eskom MT. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah, NPM 20220201001120, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang protokol interior atau biasa disebut Interior Gateway Protocol. IGP merupakan suatu protokol routing yang digunakan untuk mengatur jalur data dalam suatu jaringan administrasi atau yang biasa disebut automation system. Contohnya, seperti jaringan dalam satu kampus, perusahaan, dan kantor pusat. Ada beberapa jenis protokol IGP atau protokol interior, namun yang paling umum digunakan yaitu ada 3. Yang pertama RIP, yang kedua OSPF, dan yang ketiga IGRP. Jadi pertama kita bahas tentang RIP atau Routing Information Protocol. Protokol ini biasanya menggunakan suatu metode distance vector yang memiliki arti ia dapat memilih suatu rute berdasarkan jumlah hop atau lompatan ke suatu tujuan. Metrik maksimal yang dapat digunakan yaitu 15 hop. Jika lebih dari itu, maka dianggap tidak terjangkau. RIP juga bekerja dengan cara mengirim update routing setiap 30 detik, sehingga bisa menyebabkan konversinya sangat lambat. Meski begitu, RIP mudah dikonversi dan sangat cocok digunakan pada jaringan skala kecil. Yang berikutnya yaitu OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF ini menggunakan metode link state, yang artinya ia dapat membangun peta topologi jaringan yang sangat lengkap dan memiliki rute tercepat berdasarkan bandwidth. Protokol ini hanya mengirim update saat ada perubahan, sehingga konversinya sangat cepat dan efisien. OSPF juga cocok digunakan pada jaringan skala besar, seperti jaringan kampus atau perusahaan dengan banyak router. Namun, konfigurasi OSPF ini lebih kompleks dibandingkan RIP. Selanjutnya, IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini yaitu sebuah protokol hybrid yang menggabungkan kelebihan dari distance vector dan link state. IGRP menggunakan metrik gabungan seperti bandwidth, delay, dan reliabilitas untuk menentukan suatu rute yang sangat terbaik. IGRP menggunakan algoritma yang disebut dual, yang membuatnya sangat cepat dalam menentukan rute terbaik dan menghindari loop. Dual itu diffusing update algorithm. Kekurangan dari IGRP awalnya hanya didukung oleh perangkat Cisco, meskipun kini sudah ada versi open source-nya. Perbandingan dari ketiga tersebut, IGRP itu sederhana dan sangat cocok untuk jaringan skala kecil, tapi konversinya yang sangat lambat. Sedangkan OSPF lebih kompleks, tapi sangat efisien dan cocok untuk jaringan skala besarnya. Sedangkan IGRP cepat dan fleksibel, tapi lebih optimal jika semua perangkatnya mendukung Cisco. Dari penjelasan tadi,
kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwasannya pemilihan protokol interior sangat bergantung pada kebutuhan jaringan yang kita bangun. Untuk jaringan skala kecil dan tidak kompleks, kita bisa memilih ARP karena bisa menjadi pilihan yang sangat praktis. Untuk jaringan skala besar yang menggunakan kebutuhan yang menggunakan kecepatan, OSPF atau EGRP adalah solusi terbaik. Yang terpenting, kita dapat memahami suatu karakteristik masing-masing protokol agar kita bisa mengimplementasikannya sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.